Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 24. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Everyone who hears this word of mine and does them is like a wise man who built his house on rock. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi yang terpenting melakukannya. Tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi yang terpenting melakukannya. Dalam nas hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya mendengar firman-Nya. Kalau hanya mendengar sih gampang. Tetapi kita jauh lebih daripada mendengar. Diajak oleh Yesus untuk melakukannya. Melakukannya. Mendengar tanpa tindakan ibarat membangun rumah di atas pasir. Jadi kalau kita hanya mendengar khotbah, membaca firman, mendengar renungan dari YouTube dan sebagainya, tapi tidak melakukannya, kita bagaikan membangun rumah di atas pasir. Artinya, kalau datang hujan, rumah itu roboh karena fondasinya rapuh, tidak kuat. Tetapi kalau kita mendengar firman, melakukannya, itu bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya punya dasar yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa diruntuhkan oleh situasi dan keadaan apapun. Itu gambaran orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus menegaskan bahwa pengetahuan sejati tidak cukup hanya mendengar atau berteori, tetapi harus melakukan firman itu atau mempraktikkan dalam perbuatan nyata. Jadi firman yang kita dengar, kita renungkan dan kita lakukan, kita praktikkan dalam kehidupan nyata, itulah yang terpenting. Jadi melakukan firman-Nya jauh lebih penting daripada mendengarkan. Jadi teks ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang valid dan bermakna harus diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Bahkan teks ini menegaskan bahwa pengetahuan harus diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baru dia berdaya guna, berdampak. Oleh karenanya, teks ini mengajak kita untuk melewati tahap knowing that, mengetahui bahwa, knowing that. Tidak hanya berhenti pada knowing that, tetapi kita harus menjadi knowing how, mengetahui bagaimana. Sehingga pengetahuan kita tidak hanya berhenti pada knowing that, mengetahui bahwa, tapi harus berhenti pada knowing how, mengetahui bagaimana. Jadi bukan hanya sekedar memahami, tapi mampu bertindak sesuai kebenaran yang diketahui. Itu bagian yang pertama dari penekanan teks ini. Bagian yang kedua dari teks ini ialah membangun rumah di atas batu. Membangun rumah di atas batu berarti menaruh dasar hidup kita pada kebenaran dan nilai-nilai kokoh, yaitu firman Tuhan. Jadi dasar hidup kita itu bukan di pasir, tetapi di atas fondasi yang kokoh, batu karang, ya, batu yang sangat tahan uji, sehingga tidak mudah goyah. Yaitu apa itu dasarnya tadi? Firman Tuhan.
Nah, ketika kita menerapkan ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi bijaksana. Karena apa? Fondasi kita kuat dan tahan uji. Seperti batu karang yang teguh. Itu yang kita lihat. Membangun rumah di atas batu berarti hidup berdasarkan pengetahuan yang stabil, yang objektif, dan tahan uji. Jadi kalau kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan, kita mampu menghadapi badai, tantangan, keraguan, dan kesulitan hidup. Karena apa? Fondasi kita sudah kokoh. Jadi teks ini juga mengajarkan pentingnya memilih sumber pengetahuan dan nilai-nilai kokoh dan terpercaya. Di dunia ini ditawarkan banyak nilai-nilai atau fondasi-fondasi pengetahuan, tetapi itu belum tentu terpercaya. Nah, firman Allah terpercaya dan tahan uji. Itulah yang paling kuat menjadi dasar kehidupan kita. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Pertama, kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya mendengar, tapi melakukannya. Kita harus mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hingga kita tidak hanya sekedar pendengar firman yang budiman, kita tidak hanya sekedar penikmat firman Tuhan, tapi kita harus pelaku, menghidupkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi knowing how, bagaimana kita mengetahui dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari teks ini, kebijaksanaan yang sejati. Yesus mengaitkan kebijaksanaan dengan tindakan nyata. Jadi mengetahui dan melakukan itu orang bijaksana. Mengetahui tidak melakukannya itu orang bodoh dan bebal. Jadi kita harus menjadi orang bijaksana, yaitu melaksanakan firman yang kita dengar dan kita tahu, supaya itu berdampak bagi kita dan orang lain. Jadi kebijaksanaan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari membangun hidup di atas fondasi yang kokoh. Jangan bangun di atas pasir, tapi bangunlah di atas batu karang yang teguh. Supaya apa? Kita kuat, kita menghadapi persoalan tidak diombang-ambingkannya, tapi kita menang. Karena apa? Kita ada yang menemani kita, fondasi kita, yaitu firman Allah setiap hari. Membangun rumah di atas batu menggambarkan betapa pentingnya membangun hidup di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kita harus mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kebijaksanaan yang sejati. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari membangun hidup di atas fondasi yang kokoh. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri sejauh mana kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, mengajar kami firman hari ini untuk hidup bijaksana, membangun firman-Mu menjadi fondasi kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya puas mendengar, tapi harus mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berhenti knowing that, tapi knowing how, bagaimana firman kami implementasikan, internalisasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.